Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah spiritualitas dan ketidaktegasan. Spiritualitas dan ketidaktegasan. Supaya mudah, kita bahas dulu dari ketegasan. Baru kita bahas ini, ketegasan. Nah, teman-teman, ketegasan ini yang saya maksud adalah sebuah perilaku di mana kita dengan mantap 100% mengatakan ini baik, ini buruk, ini jahat, ini hak, ini batil. Kayak gitu. Ini hitam, ini putih, seperti itu. 100%. Sangat tegas untuk memisahkan ini. Dan ini juga bisa kita ambil contoh yang mungkin biar Anda lebih dapat gambaran. Saya dukung Prabowo karena Prabowo itu baik, Pak. Kalau Jokowi itu jelek, 100% gitu. Atau sebaliknya, saya dukung Jokowi karena Jokowi baik, Pak. Prabowo itu jelek. Ini hak dan batil, Pak. Kita pemilu ini. Seolah-olah yang dia dukung tidak ada buruknya, dan yang tidak dia dukung itu 100% buruk, tidak ada baik-baiknya. Nah, itu adalah sebuah ketegasan. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda, saya nggak tahu Anda bagaimana cara menanggapi pertanyaan ini. Apakah betul realitas itu sekaku itu, setegas itu? Apakah fenomena hari itu setegas siang dan malam saja? Sebetulnya kan tidak. Siang dan malam itu ada transisi. Perpotongan antara siang dan malam. Nggak siang, nggak malam, tapi itu perpotongan. Nah, teman-teman semua, seiring peningkatan kesadaran, seiring naiknya spiritualitas, saya mengamati sebuah kecenderungan bahwa orang akan semakin menjadi tidak tegas. Orang akan semakin tidak tegas untuk membenci. Orang juga semakin tidak tegas untuk memuja berlebihan. Karena dia sadar bahwa realitas itu seperti konsep yin yang. Seperti ini. Ada hitam, ada putih. Tetapi tidak hanya begitu. Dalam hitam ada putih, dalam putih ada hitam. Jadi tidak tegas. Kalau tegas itu kan hitam putih, selesai. Enggak, kalau ini ada hitam, ada putih. Tapi di dalam putih ini tidak tegas putih, ada hitam juga. Dalam hitam pun tidak tegas, ada putihnya. Kalau yang saya sampaikan di cuplikan video iseng reborn tuh di awal itu saya katakan kan, manusia juga seperti ini. Sejahat-jahatnya manusia ada potensi kebaikan di dalam dirinya, dan sebaik-baiknya manusia ada potensi jahat dalam dirinya, dan ini bisa berjungkir balik. Nah, saya kadang heran sekali dengan orang yang masih memiliki kesadaran sangat tegas. Misalnya contoh, ada sebuah gagasan seseorang, ini salah, ini apa yang disampaikan ini, jadi tegas, salah. Apakah Anda tidak melihat ada kemungkinan bahwa pendapat itu benar? Dan sebenar-benarnya pendapat yang Anda dukung, apakah Anda tidak melihat ada salahnya di situ? Nah, makanya kemarin saya dalam video kebenaran yang tidak terbantahkan, karena segala sesuatu itu yin yang, maka tidak ada yang namanya kebenaran mutlak putih. Pasti ada hitamnya. Alias kalau kita mau cari-cari hitamnya itu bisa. Kita cari-cari celahnya bisa. Sesuatu yang buruk kita cari-cari
positifnya juga bisa. Itu seperti itu. Yang saya maksud adalah kadang orang masih berpikir kebenaran itu tegas benar 100% dan yang salah itu 100% salah. Anda tahu sendiri bahwa kadang orang mengatakan bahwa bisa ular itu adalah racun, padahal juga dia bisa merupakan obat. Maka logonya apotek itu kan ada gambar ular. Jadi tidak ada yang 100% itu buruk dan tidak ada yang 100% baik. Tetapi hal sesederhana ini, apabila kesadaran seseorang itu belum sampai ke situ, itu sulit untuk memahami itu. Makanya dia akan membenci orang berlebihan, mendukung orang berlebihan. Akibatnya buta. Orang yang dia dukung, salah pun dia cari pembenarannya, dia benar-benarkan, dia cari ibaratnya ngeles gitu loh. Begitu pula kalau orang yang dia tidak suka, benar tidak pernah diapresiasi, salah dicacinya luar biasa. Pokoknya tidak ada ampun. Makanya orang-orang yang seperti ini biasanya sulit mengampuni. Jadi kalau Anda masih orang yang kok aku memaafkan seseorang kan sulit ya. Anda masih sulit mengampuni seseorang di masa lalu, Anda mendendam tidak juga kunjung usai, maka saya pastikan Anda masih pada kesadaran tegas, hitam putih, pokoknya dia jahat. Coba kalau Anda sadar betul ya, sejahat-jahatnya bos Anda di kantor, bisa jadi dia adalah seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Anda nggak melihat itu. Lalu kenapa sesuatu yang Anda lihat di kantor sebagai bos, Anda nah ini nyambung ke video sebelumnya, Anda generalisasi bahwa dalam setiap aspek kehidupan orang itu pasti seperti itu. Orang yang Anda sebut baik belum tentu juga sebaik yang Anda kira versi standar Anda. Karena ada hal-hal yang tidak diketahui. Teman-teman, karena seperti itu akhirnya terus terang teman-teman saya itu bervariasi. Saya punya teman yang tapi tidak akrab ya, tapi saya tidak menjudge orang berlebihan. Ada orang yang sukanya jajan, ada orang yang homoseks, ada yang lesbian. Ya itu teman saya. Tapi saya tidak terlalu intens ya dengan mereka. Tetapi saya juga tidak menghakimi mereka itu sebagai buruk. Karena saya yakin ada satu titik semua orang tuh bisa berbalik-balik, dan saya yang mengatakan bahwa mereka buruk bisa berbalik menjadi yang saya hakimi itu. Sekarang saya seperti itu akhirnya. Jadi saya pun kalau nonton video-video di YouTube tuh ada di channel, saya tuh nggak setuju dengan gagasan yang disampaikan si pematerinya. Tetapi saya selalu berkata bisa jadi 10 tahun kemudian saya mengiyakan gagasan dia. Ada selalu dalam hitam ada putih. Nah, jadi ya saya maklumin saja kalau ada orang video saya misalkan dia tolak mentah-mentah ya karena masih dalam kesadaran hitam putih seperti ini. Nggak melihat ada putih dalam hitam. Semua perlu waktu sih. Karena ini adalah sebuah ketidaktegasan. Dan orang tidak tegas sering diidentikan dengan orang yang tidak baik. Yang oportunis, orang yang tidak konsisten. Ya, saya pernah bahas bahwa sebetulnya kodrat dari alam itu tidak konsisten. Dan satu-satunya konsistensi pada alam adalah ketidakkonsistenan. Alam terus mengembang, kehidupan terus bertumbuh, melakukan sebuah evolusi. Kita juga bertumbuh, berkembang. Kan tidak konsisten. Iya, boleh dibilang konsistensi yang paling pasti adalah perubahan. Nah, tapi sekali lagi, monggo teman-teman kalau masih dalam tataran ini ya nggak masalah juga. Salah, benar, setuju, tidak setuju ya. Nggak apa-apa sih, tapi terus terang orang-orang yang masih hitam putih seperti ini, saklek, kaku, ya sangat tegas, sangat mudah untuk diadu domba. Yaitu masih generalisasi. Contoh paling gampang nih. Aku benci Yahudi, aku benci Israel. Ya, Anda merasa bahwa orang Israel itu semua hitam. Saya pastikan kalau misalkan Anda itu begitu, Anda cuma nonton dari media, Anda belum pernah ke sana. Coba ke sana. Ya. Coba gali data yang lebih jauh bahwa ternyata banyak juga
rakyat-rakyat Yahudi yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh tentara militer mereka. Ada juga yang sangat pro Palestina. Ada yang pro dengan humanisme. Nggak semuanya itu hitam. Tapi balik lagi, orang itu kalau sudah dikuasai ego, senangnya melakukan yang kemarin saya bahas. Generalisasi, distorsi, delesi. Wis sulit ketemu orang model seperti itu tuh sulit. Anda hanya membuang waktu dan membodohkan diri kalau misalkan berdebat dengan orang seperti itu. Hanya ini yang bisa saya bahas. Selamat bergeser menjadi tidak tegas. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.